Baik anak-anak, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Nah, untuk salah satu silakan memimpin doa. Silakan Mas, memimpin doa yuk. Siap, di tempat duduk siap berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Mas. Selamat siang ya. Ya. Ini kan jam saya. Ya. Kamu benar kelas 4? Ya. Dan kamu kelas 5 ya Mas? Nah, Ya. hari ini kita akan belajar mengenai materi yang kalian pelajari di pertemuan ini, yaitu pertemuan minggu kedua tema 1. Nah, masing-masing kelas nanti akan mendapatkan giliran masing-masing untuk menjalani kegiatan pembelajaran. Karena ini modelnya pembelajaran kelas tangkap, jadi nanti mohon kerjasamanya atas kelas 4 dan 5 harap tertib sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan baik tanpa ada gangguan suatu apapun. Nah, langsung saja saya jelaskan nanti alur pembelajarannya gimana. Nah, yang pertama nanti saya akan menuju ke kelas 4, memberikan sedikit persepsi, mengecek kesiapan peserta didik. Kemudian ke kelas 5 juga persepsi, mengecek kesiapan peserta didik. Kemudian pendalaman materi secara bergantian. Kita mulai saja ke kelas 4 lebih dahulu ya. Nah, Mas, hari ini kita mau belajar apa kira-kira? Apakah paham materi yang sekarang? Belum. Ya, saya jelaskan terlebih dahulu. Ya. Di sini kita akan belajar mengenai sumber daya alam. Nah, tujuan kita mempelajari sumber daya alam itu apa? Coba Mas tahu nggak tujuan kita mempelajari sumber daya alam? Nggak tahu. Oh ya, saya jelaskan terlebih dahulu ya. Tujuannya supaya nanti kalian sebagai generasi penerus bangsa dapat memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik mungkin. Dan tidak dipungkiri kalian juga mengetahui apakah itu sumber daya alam, bagaimana definisinya. Nah, nanti akan kita bahas di sini Mas. Ya. Sebelum itu saya menjelaskan dulu ya materi sumber daya alam. Ya. Mohon maaf untuk kelas 4 semua masuk semua atau ada yang tidak masuk Mas? Ada yang tidak masuk. Siapa namanya? Dia. Sakit, izin atau apa? Sakit. Oh ya udah, berarti jumlahnya berapa? Satu kelas 20. Ya berarti nggak masuk 1 berarti 19 orang ya. Saya catat dulu 19. Kemudian di kelas 5, benar kelas 5 ya Mas? Ya. Jangan saya ya? Ya. Ya. Ini apakah ada yang tidak masuk untuk kelas 5? Oh, ini nihil. Alhamdulillah nihil. Total murid berapa Mas? 24. Ya 24. Nanti saya suruh diskusi dulu ya. Ini ada modulnya. Kamu belajar hari ini sudah jadwal yaitu mengenai peninggalan sejarah di masa lampau di Indonesia. Ini bukunya di bawah, buku halaman 54. Dipelajari dulu. Saya tinggal ke kelas 4 dulu ya. Nanti giliran saya ke sini. Ya. Sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan oleh semua makhluk hidup yang ada di bumi. Saya mau tanya dulu, makhluk hidup yang ada di bumi itu apa saja Mas? Kira-kira yo. Tumbuhan. Ya, terus Manusia. ya, Hewan. cerdas sekali. Di sini kita akan membahas siapakah yang berperan dominan dalam keberlangsungan sumber daya alam. Yang pertama adalah tumbuhan dan hewan jenis sebagai produsen, yaitu menghasilkan makanan atau sumber daya tersebut sehingga dapat dimanfaat oleh komponen yang lain. Untuk konsumen secara abadi ini nanti adalah manusia Mas. Jadi manusia memanfaatkan adanya sumber daya alam ini di lingkungan sekitar mereka. Kita kan juga tahu kalau di Indonesia ini memang banyak sekali sumber daya alam, tidak hanya satu. Nah, dalam kehidupan semua makhluk hidup akan menggantungkan dirinya dan kebutuhannya melalui perantara alam semesta. Mengapa demikian? Apakah bisa dijelaskan Mas? Mengapa? Oh ya, saya jelaskan dulu. Disebabkan alam semesta merupakan tempat berlangsungnya kehidupan, di mana ada beberapa komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Komponen yang dimaksud adalah alam atau lingkungan, manusia, hewan, tumbuhan, air, udara, cahaya, matahari, angin, dan lain sebagainya. Itu nanti kita singkat menjadi 2 golongan,
yaitu lingkungan abiotik dan juga lingkungan biotik. Biotik itu nanti hidup mas, kalau yang abiotik itu nanti mati. Nah, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, tentunya sangat bergantung pada kekayaan alam yang ada di sekitar tempat mereka menjalani kehidupan. Kekayaan alam tersebut berasal dari dua jenis. Yang pertama, bisa diperoleh secara langsung dan bisa diperoleh secara tidak langsung. Untuk yang dapat diperoleh secara langsung itu seperti sumber daya alam hayati, yaitu yang berasal dari makhluk hidup. Contoh, di lingkungan mas adakah yang bekerja sebagai peternak? Ada. Ya, peternak apa kira-kira mas? Ayam. Nah dari ayam itu nanti apakah ada yang dapat dimanfaatkan dengan adanya ayam tersebut? Ya. Apa kira-kira mas? Telur. Nah, benar, telur, daging dan juga bulunya. Kemudian untuk yang tidak dapat diperoleh secara langsung itu harus melalui proses yang cukup panjang dan bisa dikatakan rumit. Contoh, hasil tambang. Pernah mendengar pekerjaan pertambangan di Pulau Jawa? Kira-kira yang dicari itu oleh penambang itu apa aja mas? Emas. Ya, emas, kemudian ya, terus timah. Ya, timah. Itu nanti kan harus memerlukan proses atau usaha lebih dahulu sebelum kita mendapatkannya. Nah, itu dinamakan sumber daya alam yang hayati. Nah, kemudian pada hakikatnya sumber daya alam merupakan semua bahan yang ditemukan oleh makhluk hidup. Sumber daya alam tersebut dapat dimanfaatkan untuk keberhasilan atau keberlangsungan hidup manusia. Dari penjelasan ini tadi apakah bisa ditangkap mengenai pendahuluan tentang sumber daya alam mas? Bisa pak. Nah, ya. Sekarang saya berikan soal. Ini tolong juga ditulis dulu. Saya akan pindah ke kelas 5 dulu ya. Ya, terima kasih. Baik mas, kelas 5 sudah siap untuk pembelajaran? Sudah. Ya. Hari ini kita mau belajar apa tadi? Peninggalan sejarah di masa lampau. Ya. Untuk pengertian sejarah sudah pernah mendengar mas? Dan teman-teman yang lain apakah pernah mendengar sejarah? Belum pernah ya. Saya silakan sejenak. Sejarah adalah segala kejadian yang terjadi di masa lampau sehingga kita sebagai generasi sekarang tidak dapat menjumpainya. Namun jangan berkecil hati, ada cara yang dapat dilakukan kita untuk mempelajari apakah ada sejarah yang melatar belakangi kehidupan di Indonesia ini. Coba kira-kira ada enggak mas? Ada. Nah, ada. Nah, ini materinya. Benar, mas menjawab ada. Memang ada dan bisa dipelajari. Sekarang kita lihat ke masa lampau aja ya. Ini gambaran saya kepada anak-anak ya. Nenek moyang kita dahulu sangat dominan dalam hal melestarikan kebudayaan. Pada zaman dahulu, nenek moyang kita hidup dalam suasana alam yang jauh berbeda dengan masa kita. Dalam masa mereka, hidup dengan kesederhanaan yang begitu menginspirasi kita di masa sekarang. Jadi, kita sebagai generasi milenial, generasi sekarang, kita dapat memanfaatkan momen yang dulunya sudah dialami oleh leluhur kita. Contoh, dulu leluhur tidak ada listrik, kita sudah ada listrik. Jadi kita tidak bisa berusaha payah untuk menjalankan aktivitas. Itu termasuk sebuah periode peningkatan masa dari masa ke masa. Contoh, masa lampau tadi semua serba sederhana, sekarang semua sudah ada karena adanya teknologi. Namun, kita tidak perlu mengembangkan teknologi itu. Jangan berpikir karena adanya teknologi kita harus malas-malasan. Tidak, tetap kita harus belajar dari mereka. Kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk memperjuangkan keinginan kita. Contoh, Mas Ridi, apabila ingin pandai apakah bisa menggunakan teknologi secara langsung? Bisa. Nah, bisa. Contohnya dengan cara apa mas? Contohnya dengan cara memanfaatkan teknologi yang ada. Contohnya, mas nggak usah pergi ke Australia untuk melihat peninggalan Australia itu apa. Pakai handphone cari aja peninggalan sejarah Australia. Begitu juga dengan Indonesia. Kali ini kita akan membahas peninggalan sejarah yang ada di Indonesia. Menurut mas, apakah ada peninggalan sejarah yang ada di Indonesia ini? Berdasarkan pengetahuan Mas Ridi, silakan coba dijawab. Ada. Apa aja mas? Candi. Ya benar. Candi mana aja yuk yang pernah Mas Ridi kunjungi? Candi Borobudur. Ya. Prambanan. Prambanan. Candi. Ya.
Ya, Candi Ketek juga benar. Kemudian Candi Mendut. Itu kemungkinan besar letaknya strategis yaitu di pusat kota Yogyakarta. Tapi tidak hanya itu kebudayaan di Indonesia, ada beberapa yaitu kitab, kemudian bangunan, relief, bahasa, adat istiadat, benar sekali fosil. Coba Mas Ribi, di daerah Mas Ribi apakah ada monumen yang mengembangkan fosil-fosil? Nah, ya. Ada Gimana? di tempat saya. Oh ya, pasti Sangiran ya Mas? Iya. Ya, benar sekali. Kemudian lanjut materi. Kebudayaan di sini dapat berupa adat istiadat, kitab, bangunan bersejarah, bahasa daerah, dan kerajaan-kerajaan beserta peninggalannya. Pengertian peninggalan sejarah secara umum adalah segala sesuatu yang dibuat dan ditinggalkan oleh orang-orang terdahulu sehingga kita dapat mempelajarinya dengan alasan bahwa mereka pernah hidup sebelum kita dan meninggalkan sesuatu yang berguna untuk kehidupan di masa yang akan datang. Peninggalan sejarah kita dapat memanfaatkan dan melestarikan apa saja yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita sehingga kebudayaan yang kita miliki terutama di Indonesia tidak akan punah termakan oleh globalisasi. Sekarang Mas Rifki silakan bertanya. Saya kasih waktu 5 menit. Ayo. Coba. Ya Pak, Ya, saya mau bertanya. siap. Jelaskan peninggalan sejarah yang ada di Indonesia. Ya baik, akan saya jawab. Peninggalan sejarah yang ada di Indonesia itu banyak sekali Mas. Contohnya tadi yang Mas Rifki disebutkan, ada beberapa bangunan yang bernuansa sejarah. Contohnya tadi adalah bangunan candi, kemudian tempat persemayaman arwah leluhur, biasa disebut yaitu tempat persewayangan arwah atau roh leluhur. Contohnya di sini di wilayah kita Surabaya ada itu di tempatnya itu di Karanganyar, di Mangadik dan juga makam Bonoloyo. Itu ada beberapa peninggalan yang harus masih diketahui. Bukan untuk difoto atau diupdate, tidak. Kita harus meyakini bahwa memang dulu ada leluhur yang berjasa dalam pembangunan negeri ini. Kemudian bahasa daerah. Untuk bahasa daerah di Indonesia apakah bermacam-macam atau monoton Mas Rugi? Bermacam-macam. Nah, ya, contohnya di Jawa bahasanya Jawa, di Kalimantan bahasanya Kalimantan dan lain sebagainya. Kemudian apakah ada yang ditanyakan lagi Mas? Soalnya Oh iya Pak. ya satu lagi ya coba. Jelaskan apa itu sejarah dan peninggalan. Ya, sejarah adalah sesuatu atau kajian yang bersifat interaktif atau menyeluruh yang menjiwai keberlangsungan kehidupan nenek moyang atau orang-orang terdahulu sebelum kita. Dia dapat meninggalkan beberapa komponen atau kebudayaan yang bersifat permanen, tidak akan pernah tergantikan. Nah, itu pengertian sejarah. Sekarang setelah saya menjelaskan materi tentang peninggalan sejarah, apakah kelas 5 anak-anak sudah paham? Sudah Pak. Ya, tidak ada yang ditanyakan lagi ya? Sudah tidak. Ya, ini saya akan memberikan refleksi ulang dulu ya. Untuk anak-anak nanti di rumah silahkan mengerjakan PR. Nanti bukunya ini ya, halaman 77 bab 1 dan 2 ya. Nanti dirangkum aja, nggak usah sepaneng. Kan ini kita pembelajaran secara daring ya. Nanti minggu depan kita bahas bersama-sama. Ya, terima kasih untuk kelas 5 ya. Ya. Kemudian kelas 3 tadi saya berikan soal, coba dijawab ya Mas. Ya. Saya bacakan dulu soalnya. Untuk soal nomor 1 Mas, anak-anak kelas 3 ayo aktif. 1. Apakah manusia akan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan sendirian? Ya, manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri karena kodrat manusia adalah makhluk sosial. Dalam manusia memerlukan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dapat melalui perantara alam semesta, bisa melalui perantara sumber daya alam. Baik, terima kasih. Jawaban itu sangat tepat. Jadi, kodrat manusia itu adalah sebagai makhluk sosial, di mana manusia tidak akan bisa hidup tanpa adanya bantuan orang lain ya. Kita perlu mengetahuinya secara langsung, tidak boleh tidak mempercayainya. Kemudian, nomor 2 ya Mas. Mengapa manusia memerlukan bantuan dari alam semesta dalam memenuhi kebutuhan hidupnya? Karena dengan alamlah semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi dengan adanya beberapa sumber daya alam yang
tersedia di alam sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik oleh manusia. Baik, jawabannya tepat sekali. Manusia tetap memerlukan bantuan, yaitu perantara di alam semesta melalui adanya sumber daya alam. Kemudian soal yang terakhir tadi ya, saya kan tadi memberikan 3 soal ya. Dari alam apa yang dapat dimanfaatkan manusia sehingga dapat menopang keberlangsungan hidupnya? Sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, contoh tumbuhan, obat-obatan, hewan ternak, bahan bakar minyak, LPG dan lain-lain. Ya, benar sekali. Itu merupakan contoh sumber daya alam ya Mas, dalam pengertian singkat ya. Ya. Untuk lebih dalamnya kita pelajari minggu depan aja. Ya. Untuk kelas 3, setelah Bapak menjelaskan materi ini, apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Oh ya, berarti untuk anak-anak kelas 3 semua sudah paham ya? Ya. Nah, sekarang Bapak kan memberikan refleksi ulang. Jadi kalian tadi sudah mempelajari materi, yaitu sumber daya alam, terutama pendahuluannya. Nanti Bapak akan sedikit memberikan penugasan di rumah mengenai pendahuluan sumber daya alam. Ini bukunya Mas, nanti dikerjakan halaman 80 bab 2 saja. Nanti penugasannya menggunakan buku tulis manual aja. Besok minggu depan kita bertemu lagi di ruang ini ya. Ya. Buat dulu Mas. Ya. Untuk yang terakhir merupakan penutup. Nah, untuk anak-anak kelas 3 dan kelas 4 dan kelas 5 yang saya cintai dan saya banggakan, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti pelajaran Bapak. Untuk minggu depan jangan lupa tugasnya ya. Ya Pak. Apabila Bapak ada kekurangan dalam mengajar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar. Wabarakatuh.